Selamat pagi anak-anak kami semua, selamat berjumpa kembali untuk kita lewat pembelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu, bantulah kami menerima semua pelajaran hari ini. Berilah kami semangat serta kepintaran. Ampunilah kami ya Tuhan dari segala kekurangan dan dosa-dosa kami, supaya kami layak menerima segala berkat-Mu. Santo Yosef, doakanlah kami. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak kami semua, sekarang kita masuki materi pembelajaran kita, KD, kompetensi dasar, menelah struktur dan kebahasaan pada puisi rakyat. Tujuan pembelajaran yang pertama, jenis-jenis kalimat pada puisi rakyat. Yang kedua, menelaah struktur kebahasaan pada puisi rakyat, pantun, syair, dan gurindam. Sebelum kita memasuki jenis-jenis kalimat pada puisi, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengetahui struktur pada puisi rakyat. Struktur pada puisi rakyat adalah susunan kata atau kalimat yang sesuai dengan ciri masing-masing pada puisi rakyat. Kemudian ciri tersebut diterapkan pada puisi rakyat yang kita baca sebagai dasar penulisan struktur puisi rakyat. Struktur pada puisi rakyat, contohnya pantun. Ibu bacakan contoh pantun. Air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantung. Jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji, riuh sekampung. Ciri-ciri dari pantun tersebut adalah 1. Tiap baris terdiri atas 4 baris atau larik. Yang kedua, tiap baris terdiri atas 8 sampai 22 suku kata. Sedangkan yang ketiga, rima akhir setiap baris adalah A, B, A, B. Yang keempat berisi baris pertama dan kedua merupakan sampiran, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Struktur kebahasaan dari pantun tersebut adalah 1 bait adalah 4 baris, mempunyai rima g, g. Baris 1 dan 2 adalah sampiran, sedangkan baris 3 dan 4 adalah isi, tidak saling sumbang atau tidak berhubungan. Kita masuki materi pembelajaran yang pertama, yaitu jenis kalimat pada puisi rakyat. Yang pertama, kalimat perintah. Kalimat perintah berisi memberi perintah atau saran. Contoh dalam kalimat, buanglah sampah pada tempatnya. Yang kedua, kalimat saran. Kalimat saran berisi saran yang baik kepada orang lain. Misalnya, sebaiknya, seogianya, dan lain-lain. Contoh, sebaiknya kau pikir dahulu. Itu contoh di dalam kalimat. Sedangkan yang ketiga, kalimat ajakan. Kalimat ajakan ini berisi ajakan orang lain melakukan sesuatu perbuatan. Misalnya, ayo, mari. Contoh dalam kalimat, mari kita jaga kebersihan. Sedangkan yang keempat, kalimat seru berisi ungkapan rasa hati, kagum, heran, senang, dan sedih. Misalnya, alangkah, betapa, bukan main. Contohnya, alangkah indahnya alam Indonesia. Sedangkan yang terakhir adalah kalimat larangan. Kalimat larangan ini berisi larangan pada orang lain melakukan kegiatan. Misalnya, jangan.
hindarkan. Contoh dalam kalimat, janganlah berprasangka buruk pada sesama. Itulah jenis-jenis kalimat pada puisi rakyat. Yang kedua, kata penghubung. Kata penghubung dibagi atas 4 bagian. Kata penghubung tujuan. Ini berisi menjelaskan maksud dan tujuan suatu tindakan yang ditandai dengan kata, misalnya supaya, untuk, agar, dan lain-lain. Yang kedua, kata penghubung sebab berisi menjelaskan peristiwa terjadi atas sebab tertentu yang ditandai dengan kata, misalnya sebab itu, karena, oleh karena itu. Yang ketiga, kata penghubung akibat. Kata penghubung akibat berisikan menggambarkan peristiwa atau tindakan sebab terjadinya sesuatu tertentu yang ditandai dengan kata sehingga sampai akibatnya. Sedangkan yang terakhir adalah kata penghubung syarat, menjelaskan suatu hal bias atau terpenuhi apabila yang diadakan terpenuhi, atau yang ditandai dengan kata jika, jikalau, apabila, asalkan, dan lain-lain. Itulah kata penghubung dalam puisi rakyat. Sekarang yang berikutnya, kalimat tunggal dan majemuk. Ada 5. Kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki satu subjek dan satu predikat. Contohnya, pagi-pagi saya serapat. Yang kedua, kalimat majemuk. Kalimat majemuk berisikan kalimat yang memiliki lebih dari satu subjek dan satu predikat yang terjadi penghubung 2 kalimat dasar atau lebih. Yang ketiga, majemuk hubungan syarat ditandai dengan misalnya jika, seandainya, asalkan, apabila. Contohnya, jika hidup bermalas-malas, masa depan tak tentu arah. Yang keempat, majemuk hubungan tujuan ditandai dengan misalnya agar, supaya, biar. Contoh dalam kalimat, agar hidup tercapai tujuan, hendaklah pemuda rajin belajar. Sedangkan yang terakhir adalah kalimat majemuk hubungan konsepsif ditandai dengan misalnya walaupun, meskipun, biarpun, kendatipun, dan seterusnya. Contohnya, walaupun belajar banyak godaan, tetaplah teguh mencapai harapan. Itulah kalimat tunggal dan majemuk di dalam puisi rakyat. Kita teruskan bagian yang kedua, menelaah struktur dan kebahasaan pada pantun. Ibu bacakan contoh dari pantun. Kalau keladi sudah ditanam, jangan lagi menanam talas. Kalau budi sudah ditanam, janganlah meminta balas. Struktur kebahasaan pada pantun tersebut di atas adalah: 1 bait ada 4 baris, mempunyai rima MS. Baris 1 dan 2 adalah sampiran, baris 3 dan 4 adalah isi pantun. Antara sampiran dan isi tidak saling sumbang atau tidak berhubungan. Sedangkan struktur kebahasaannya adalah jenis kalimat pada baris 1 dan 2 adalah kalimat saran dengan kata penghubung syarat. Jenis kalimat pada baris 3 dan 4 adalah kalimat saran dengan kata penghubung adalah kalau. Itulah struktur kebahasaan pada pantun. Yang kedua, struktur kebahasaan pada syair.
Ibu bacakan contoh dari syair tersebut. Wahai ananda, dengarkan amanah. Bekerja keras janganlah lengah, supaya hidupmu peroleh berkah, dunia akhirat mendapat faedah. Struktur dari syair tersebut adalah 1 bait ada 4 baris, mempunyai rima ha, ha, ha. Keempat baris adalah isi dan saling berkaitan dengan bait-bait yang lain. Sedangkan struktur kebahasaannya adalah keempat baris dalam syair tersebut adalah kalimat perintah. Baris ketiga dan keempat pada syair tersebut merupakan hasil yang diperoleh jika melakukan perintah pada baris pertama dan kedua tadi. Seperti wahai ananda, dengarkan amanah, bekerja keras janganlah lengah. Itulah salah satu contoh kalimat perintah dalam syair tersebut. Sedangkan yang terakhir adalah gurindam. Ya, Ibu bacakan contoh gurindam tersebut. Dengan Bapa jangan durhaka, supaya Allah tidak murka. Kita masuki struktur kebahasaan dalam gurindam tersebut. Struktur kebahasaannya adalah gurindam terdiri dari 1 bait 2 baris. Ya, itulah tadi, dengan Bapa jangan durhaka supaya Allah tidak murka. Kedua baris mempunyai rima akhir ka, dan merupakan satu kesatuan utuh. Baris ke-1 disebut syarat dan baris kedua disebut jawaban. Sedangkan struktur kebahasaannya adalah baris kedua menggunakan kalimat dengan pola hubungan tujuan atau supaya. Itulah struktur kebahasaan dalam gurindam. Anak-anak kami semua, supaya kamu lebih paham untuk menelaah struktur dan kebahasaan pada puisi rakyat, sekarang kerjakanlah tugas berikut yang Ibu berikan. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Mari kita berdoa atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih kami ucapkan kepadamu atas perlindungan dan bimbingan-Mu kepada kami. Engkau tuntun kami ya Tuhan mengikuti pembelajaran kami hari ini. Semoga apa yang kami dengarkan dapat kami ingat kembali. Ya Tuhan, kami serahkan diri kami kepadamu melalui Kristus Tuhan kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.